Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan tentang pengujian regresi linear sederhana mengenai skor motivasi siswa terhadap kemampuan pemahaman matematis setelah diberikan perlakuan dengan model pembelajaran Direct Interaction atau DI pada materi pecahan. Kelompok kami beranggotakan Pangesti Erta Febriana dengan NPM 201030637 dan Oriza Paramita Salsabila dengan NPM 20103060077. Uji regresi linear sederhana adalah langkah matematis untuk menguji apakah variabel X atau variabel bebas sebagai variabel prediktor dapat memprediksi variabel Y atau variabel terikat sebagai variabel predicted pada waktu yang akan datang. Nah, dikatakan sederhana karena hanya menggunakan satu variabel terikat dan akan menjadi berganda apabila variabel terikatnya lebih dari satu. Dalam uji regresi linear sederhana diperlukan terpenuhinya 3 uji prasyarat, yaitu uji normalitas, uji linearitas, dan uji keberartian yang dapat dilakukan sebelum pengujian, saat pengujian, dan sesudah pengujian. Baik, berikut merupakan data-data dari skor motivasi siswa dan nilai kemampuan matematis siswa yang kami bagi menjadi 4 slide. Jadi ini adalah slide pertama ya, dari data 1 sampai data 8. Kemudian slide kedua adalah data 9 sampai data 16. Kemudian yang ketiga adalah data 17 sampai dengan data 24. Dan yang keempat adalah data 25 sampai data ke-32. Baik, untuk menentukan bagaimana pengaruh skor motivasi terhadap nilai kemampuan pemahaman matematika siswa setelah adanya perlakuan berupa direct interaction pada kelas 7F, maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan uji regresi linear sederhana. Adapun tahapan-tahapan dari uji tersebut adalah yang pertama menentukan hipotesis, di mana diperoleh H0 berupa variabel X itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y, dan jika H1 berupa variabel X itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Yang kedua adalah menentukan taraf signifikansi, yang mana dalam penelitian ini taraf signifikansi yang digunakan adalah sebesar 5% atau 0,05. Oke, yang selanjutnya adalah menentukan statistik uji. Nah, dalam mencari pengaruh skor motivasi yang direpresentasikan dengan variabel X terhadap kemampuan pemahaman matematika siswa kelas 7F yang direpresentasikan dengan variabel Y, maka akan berlaku statistik uji. Yang pertama adalah mencari konstanta A dengan menggunakan rumus yang tertera dan juga mencari koefisien B dengan menggunakan rumus yang tertera, sehingga akan diperoleh persamaan regresi berupa Y topi sama dengan A plus BX. Nah, yang selanjutnya adalah untuk menentukan apakah uji tersebut memenuhi regresi atau tidak, digunakan T hitung yang diperoleh dari R yang dikalikan dengan akar N-2 dibagi dengan akar 1 min R kuadrat, dengan R merupakan koefisien korelasi yang diperoleh dari rumus yang tertera. Nah, selanjutnya adalah melakukan komputasi. Dari data-data yang telah diperoleh, akan diperoleh persamaan regresi linear Y topi sama dengan 35,263 ditambah 0,926 X. Nah, ini merupakan gambar dari uji regresi. Bagaimana sih grafik yang telah kami peroleh? Nah, teman-teman dapat menyaksikannya pada gambar yang telah tercantum. Untuk memastikan bahwa data tersebut dapat diuji regresinya, maka data tersebut harus memenuhi 3 prasyarat uji. Baik, dari ketiga uji prasyarat tersebut, pertama-tama kami menentukan uji normalitasnya terlebih dahulu. Nah, di sini uji normalitas kami gunakan untuk memastikan bahwa nilai Y itu berdistribusi normal. Tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami menentukan hipotesisnya terlebih dahulu, seperti pada slide. Kemudian yang kedua, kami menentukan taraf signifikansi, yaitu sebesar 5%. Dan yang ketiga, kami menentukan statistik ujinya, yaitu dengan uji Z dan uji chi-square. Kemudian yang keempat, mengenai komputasi, sebelumnya kami menentukan jangkauan data, banyak kelas, dan panjang kelas terlebih dahulu. Yang kami peroleh dari jangkauan data sebanyak 54, dari datum terbesar dikurangi datum terkecil, kemudian banyak kelas kami peroleh sebanyak 6, dan banyak kelas kami peroleh sebesar 9. Kemudian dengan tabel bantuan kami peroleh frekuensi, total frekuensinya yaitu sebesar 32, kemudian frekuensi dikalikan titik tengah jika ditotal sebanyak 2198,5, dan dari titik tengah kami kuadratkan, itu totalnya adalah sebanyak 30.731,5. Kemudian frekuensi yang dikalikan dengan pengkuadratan titik tengah jika ditotal akan menghasilkan 154.798.
Kemudian sebelum lanjut ke komputasi lanjutan, dari data tadi kami menentukan X-bar dan standar deviasinya terlebih dahulu. Dari X-bar-nya kami peroleh 68,70 dan dari standar deviasinya kami peroleh 10,83. Nah, kemudian nilai-nilai tersebut kami gunakan untuk menentukan chi-square hitungnya. Nah, di sini dengan tabel bantuan kami peroleh chi-square hitungnya yaitu sebesar 1,2526. Nah, kemudian untuk chi-square tabelnya setelah kami lihat yaitu sebesar 7,815. Nah, di sini yang artinya nilai tersebut, nilai dari chi-square tabel itu lebih besar daripada nilai chi-square hitung. Sehingga H0 itu diterima dan H1 ditolak. Dan kata lain, data dari nilai kemampuan pemahaman matematika siswa setelah diberikan perlakuan berdistribusi normal. Uji prasyarat yang kedua adalah dengan menggunakan uji linearitas yang berguna untuk menentukan apakah data yang diolah itu bersifat linear atau tidak. Nah, adapun langkah-langkah dari uji linearitas ini, yang pertama adalah menentukan hipotesis, di mana H0 ini berupa regresi ini berpola linear dan H1-nya regresi tidak berpola linear. Taraf signifikansi yang digunakan adalah sebesar 5%. Dan untuk statistik uji yang digunakan adalah uji linearitas dengan nilai F hitung itu sama dengan rataan jumlah kuadrat runa cocok dibagi dengan rataan jumlah kuadrat galat. Yang selanjutnya akan dilakukan komputasi. Nah, dari data-data yang telah diperoleh, maka akan diolah dalam bentuk, diperoleh rataan jumlah kuadrat untuk regresi A sebesar 149.331,125, rataan jumlah kuadrat regresi B per A sebesar 2.340,118, rataan jumlah kuadrat untuk residunya sebesar 75,1586, rataan jumlah kuadrat untuk galatnya sebesar 67,144 dan rataan jumlah kuadrat untuk runa cocoknya sebesar 79,6798. Dari data-data tersebut diperoleh F hitung sebesar 1,1867 dan untuk menentukan F tabel akan digunakan F alpha, DKTC, dan DKG dengan DKTC itu sebagai N1 dan DKG itu sebagai N2 dan akan diperoleh nilai 2,34. Karena F hitung ini lebih besar daripada F tabel, maka F hitung bukan merupakan daerah kritis dan H0 itu akan diterima, sehingga kesimpulan dari uji regresi ini adalah regresi berpola linear. Baik, uji prasyarat terakhir yang kami gunakan adalah uji keberartian. Nah, di sini uji keberartian kami gunakan untuk memastikan bahwa data-data tersebut layak untuk diregresikan. Nah, yang pertama adalah kami menentukan hipotesisnya terlebih dahulu seperti pada slide. Kemudian yang kedua, kami menentukan taraf signifikansinya yaitu sebesar 5%. Yang ketiga, kami menentukan daerah kritisnya, yaitu daerah kritis 1, daerah kritis 2, daerah kritis 3, sebesar masing-masing 1, 30, dan 32. Kemudian di sini kami juga sekalian menghitung F tabelnya. Di sini statistik ujinya adalah statistik F ya, jadi kami menghitung F tabelnya terlebih dahulu menggunakan daerah kritis tersebut, yaitu kami dapatkan 4,17. Nah, kemudian dari data-data yang telah kami peroleh, kami menghitung jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat regresi, dan jumlah kuadrat galatnya. Nah, kami peroleh dari jumlah kuadrat totalnya, yaitu sebesar 4.504,875, kemudian jumlah kuadrat regresinya yaitu sebesar 2.340,1175, dan jumlah kuadrat galatnya yaitu yang kami peroleh dari jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat regresi yaitu sebesar 2.164,75725. Nah, kemudian jumlah dari kuadrat tadi, hasil-hasil dari jumlah kuadrat kami gunakan untuk menentukan rataan kuadrat. Nah, di sini rataan jumlah kuadrat dari regresi yaitu sebesar 2.340,11775. Kemudian rataan jumlah kuadrat dari galatnya sebesar 72,158575. Nah, di sini dari rataan jumlah kuadrat galat dan rataan jumlah kuadrat regresi kami gunakan untuk memperoleh
nilai F hitungnya. Dan di sini F hitung kami peroleh sebesar 32,43. Nah, setelah itu untuk keputusan ujinya, karena F hitungnya yaitu sebesar 32,43 tadi lebih besar daripada F tabel, jadi H0 ditolak dan H1 diterima. Setelah ketiga prasyarat tersebut terpenuhi, maka kita dapat melanjutkan uji regresi ke tahap selanjutnya, yakni dengan menentukan koefisien korelasi. Dengan memasukkan data-data yang ada ke dalam rumus untuk mencari koefisien korelasi, maka kita akan memperoleh nilai R sama dengan 0,721 dan R kuadrat sama dengan 0,520. Dengan substitusikan N sama dengan 32, maka kita akan memperoleh nilai T hitung sebesar 5,70001. Nah, karena T hitung ini lebih besar daripada T tabel, di mana 5,70001 ini lebih besar daripada 2,04227, maka H0 akan ditolak dan H1 yang diterima, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel X itu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.